Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Kevin, NPM 2216071086. Perkenalkan, nama saya Indra Konalvero dengan NPM 22160711103. Perkenalkan, nama saya Syafiq El Hakim dengan NPM 2216071087. Perkenalkan, nama saya Desi Eka Sertia dengan NPM 22160711106. Perkenalkan, nama saya Sucida Adila dengan NPM 2216071101. Perkenalkan, nama saya Rika Latifah dengan NPM 2216071070. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan tugas antropologi mengenai kasus perusahaan kelapa sawit yang melanggar hak masyarakat adat di Brazil. Ini merupakan barisan kelapa sawit yang seragam menutupi petak besar tanah di timur laut negara bagian barat, yang dulunya merupakan rumah bagi hamparan hutan hujan yang semarak. Penduduk setempat di daerah Brazil yang diwakili oleh kepala desa bernama Emido tidak setuju dengan adanya pihak perusahaan kelapa sawit karena perusahaan tersebut melanggar hukum Brazil yang mengatakan setidaknya jarak antara perkebunan dengan permukiman warga setempat berjarak 10 km. Tetapi nyatanya jarak perkebunan kelapa sawit tersebut dengan rumah warga hanya berjarak 80 meter. Perkebunan sawit tersebut juga berdampak banyak bagi masyarakat setempat. Seperti contoh, ada salah satu warga yang meninggal karena penyakit kanker dan gangguan hormon disebabkan oleh polusi minyak sawit. Penyakit ini sebelumnya belum pernah terjadi di daerah ini. Indigenous people juga kesulitan untuk mendapatkan air bersih sebab para korporat membuang limbah sawit ke sungai terdekat. Hal itu menyebabkan berbagai permasalahan seperti ikan-ikan di sungai mati. Para warga kesulitan untuk mandi. Tadinya mereka mendapatkan kehidupan dari alam, seperti sungai dan hutan yang dulunya mereka jadikan sumber kehidupan. Memancing dan berburu tidak dapat lagi mereka lakukan semenjak perusahaan kelapa sawit ini ada. Gambar ini merupakan dugaan residu minyak sawit dibuang di Sungai Akara, dekat dengan pabrik Castanheira Bio Palma di Kota Madia, Tomoacu, negara bagian para Amazon Utara pada 12 November 2019. Gambar oleh Thais Borges untuk Mongabai. Ketika Bio Palma mulai menanam tanaman kelapa sawitnya di daerah Turemaricuita pada tahun 2010, penduduk memberitahu kami bahwa penduduk setempat mengalami gelombang misterius gejala kronis melemahkan yang terkadang fatal seperti sakit kepala, gatal-gatal, ruam kulit, dan lecet, diare, hingga sakit perut. Banyak keluhan kesehatan muncul tak lama setelah minum atau mandi di sungai setempat dan bertepatan dengan musim penyemprotan pestisida tahunan. Brazil adalah konsumen agrokimia terbesar di planet ini, membeli sekitar 1/5 dari semua pestisida yang diproduksi secara global. Peter Clausing, seorang ahli toksikologi di Pesticide Action Network atau PAN di Jerman, mengatakan 4 dari 9 pestisida yang disetujui untuk digunakan di perkebunan kelapa sawit di Brazil terdaftar sebagai sangat berbahaya. 2 diantaranya fluosulfonat amonium dan metonil yang dilarang di Uni Eropa. Indigenous people akhirnya menyadari ketidakadilan ini. Mereka melakukan aksi bahwa korporat harus sadar mereka tidak bisa menetap di sini. Saat melakukan aksi, mereka membawa panah, menyita traktor, membawa parang, dan mereka meminta agar manajer korporat tersebut untuk berbicara dan menandatangani persetujuan. Setelah melakukan aksi, pihak bersenjata mendatangi mereka dan mengancam mereka. Warga Tembe meminta keadilan dari ancaman yang diderita selama ini. Pihak perusahaan ingin melakukan survei secara langsung apakah benar dampak ekonomi dan sosial terhadap indigenous people. Jika memang benar adanya, mereka ingin mengupayakan mitigasi. Di antara pestisida yang ditemukan di permukaan dan air bawah tanah di Cagar adalah herbisida berbasis glisofat. Glisofat telah terbukti bersifat karsinogenik dan telah dilarang atau dibatasi di lebih dari 20 negara. Meskipun tidak di Brazil, juga terdeteksi dalam sampel air permukaan dan sedimen yang diambil oleh para peneliti adalah insektisida endosulfan, polutan organik yang persisten yang dilarang di Brazil pada tahun 2010. Jaksa Federal telah mengejar eksportir minyak sawit terkemuka di negara itu di pengadilan selama 7 tahun terakhir.
menuntut perusahaan mencemari sungai, meracuni tanah, dan merusak mata pencaharian dan kesehatan masyarakat adat dan tradisional. Tuduhan yang dibantah perusahaan. Hak masyarakat dan komunitas tradisional dilindungi di bawah konstitusi Brazil dan kesepakatan internasional yang ditandatangani di Brazil. Konstitusi juga menetapkan bahwa semua orang Brazil memiliki hak atas lingkungan yang seimbang secara ekologis. Pabrik Bio Palma dan salah satu perkebunannya terletak berdekatan dengan Sungai Acara dan dibangun tanpa zona penyangga sebagaimana diwajibkan oleh hukum. Sejak 2014, Jaksa Federal telah menghadapi pertempuran hukum untuk menyetujui penyelidikan forensik terhadap kontaminasi pestisida dan dampak sosial dan kesehatan di zona produksi Bio Palma di cagar alam adat Ture Mariquita. Ini bukan masalah kecil yang dihadapi oleh masyarakat adat, ujar Felicio Pontes Junior, salah satu jaksa federal, menulis dalam pengajuan hukum dalam kasus tersebut. Terdakwa Bio Palma mengetahui keluhan masyarakat adat. Klaim tersebut berasal dari tahun 2012, ketika masyarakat adat dan masyarakat tradisional pertama kali menyembunyikan alarm. Ketika gugatan diajukan, seorang hakim dengan cepat mengeluarkan perintah yang memungkinkan penyelidikan forensik, tetapi kemudian dibatalkan oleh hakim lain. Kantor Kejaksaan Federal mengajukan banding dan keputusan akhir belum dikeluarkan. Tulisan ini mencoba melihat kasus dari perspektif antropologis. Harus dipahami paradigma pendekatan bukan hanya berupa pembangunan fisik yang segera dapat mensejahterakan suatu komunitas masyarakat, tapi pendekatan kemanusiaan diiringi dengan menghargai wujud kebudayaan berupa sistem budaya, sistem sosial, dan hasil karya mereka. Resistensi yang dilakukan masyarakat adat karena mereka tidak diajak berpartisipasi dalam tidak ada penghargaan yang diberikan oleh perusahaan sawit Bio Palma, dan pemerintah kurang peduli dalam menentukan jalan keluar. Pendekatan budaya dan pembangunan sosial perlu dipertimbangkan untuk merangkul mereka dan mengakhiri konflik yang berkepanjangan. Baiklah, sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.